Apa yang harus kulakukan sekarang? Mengapa ini bisa terjadi? Aku sudah berhati-hati mengendarai motor dengan laju normal. Tidak balap, aku tidak balap. Aku melihat kendaraan lain yang lalu lalang. Tapi mengapa aku bisa tak melihatnya? Apakah aku melamun? Tidak, rasanya aku tidak melamun. Tapi entahlah, mungkin aku melamun. Aku tak ingat. Sial, benar-benar sial. Bagaimana jika Tuan dan Nyonyanya mulai mencarinya? Bagaimana jika ada yang melihatku melakukannya? Tuan dan Nyonyanya akan membuat pengumuman dan menyebarkannya ke media sosial, lengkap dengan fotoku, nama sekolahku, bahkan alamatku. Netizen akan menghujatku, menyebarkan fotoku, foto sekolahku, foto ibu, bapak, kawan-kawanku, semuanya. Habislah aku. Habis. Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Tidak. Aku tidak sengaja menabraknya. Sungguh, aku tidak sengaja. Kalian percaya kan padaku? Kalian harus percaya padaku. Tuan dan Nyonyanya juga harus percaya padaku. Aku tidak melakukan kejahatan. Aku orang baik. Tanya saja kawan-kawanku. Tanya saja ibu dan bapakku. Tapi mengapa semua ini terjadi padaku? Mengapa? Atau kalian pernah mengalaminya? Apa yang kalian lakukan ketika itu? Kalian tak bisa menjawab pertanyaanku. Kalian sedang menontonku, tak bisa memikirkan hal lain. Kalian sedang melakukan tugas kalian. Apa yang kau lakukan, Amina? Kau bisa mati jika membekap wajahmu seperti itu. Tidakkah cukup untukmu satu kematian hari ini? Apa kau ingin mati seperti tolonglah aku. Tolonglah aku. Ya, kalian harus menolongku. Pada siapa lagi aku harus meminta pertolongan? Pada siapa? Aku tak sengaja menabraknya. Aku tak melihatnya. Tiba-tiba dia melintas begitu saja. Apa yang sudah kulakukan? Aku baru saja pulang setelah mengerjakan tugas dengan kawan-kawan. Kami mengerjakan tugas, ngobrol, makan, lalu pulang. Aku makan sambil melihat telepon seluler dan
makananku tidak habis. Tersisa, aku sudah kenyang. Apa ini hukuman untukku? Jangan-jangan dia adalah jelmaan Meong Palo Karelai, pengawal setia Sang Hyang Seri Dewi Padi dalam Suri Ilagaligo. Ya, aku pernah dengar kisahnya. Kisah masa lampau yang mengajarkan untuk menghargai makanan dan minuman. Apa ini hukuman untukku karena aku tidak menghargai makanan? Ya, ini pasti hukuman untukku. Ini adalah hukuman atas perbuatanku yang sering tidak menghabiskan makanan. Akhirnya dibuang, padahal masih banyak orang yang butuh makanan. Hukuman untuk orang yang sering menyia-nyiakan makanan. Aku tidak menghargai makanan. Aku tidak memberikan ke orang yang lebih butuh, malah membuangnya. Keterlaluan. Ya, kau keterlaluan, Abina. Apakah kau jelmaan Meong Palo Karelai? Apakah kau jelmaan Meong Palo Karelai? Jawab pertanyaanku. Jangan diam saja. Jawab. Jawab. Mengapa kau diam saja? Mengapa? Benar dugaanku. Dia berwarna 3 warna. Dia berwarna belang 3 warna. Dia Meong Palo. Tidak. Dia bukan Meong Palo. Ini bukan hukuman. Dia tidak menjawab pertanyaanku karena sudah mati. Dia bukan jelmaan siapa-siapa. Dia bukan jelmaan Meong Palo Karelai, bukan jelmaan Dewi Padi Sang Hyang Seri. Itu hanyalah mitos dengan kearifan agar kita belajar untuk menghargai bahan pangan yang menghidupi kita sejak dahulu. Aku memang salah karena aku sering tidak menghabiskan makanan. Tapi, aku akan belajar untuk menghargai makanan. Nah, ini yang kubutuhkan. Jadi, dia telah dipelihara oleh orang-orang Mesir sejak tahun 4000 sebelum Masehi. Dia dianggap sebagai jelmaan Dewi Bastet dan diperlakukan layaknya manusia. Siapapun yang membunuhnya akan menerima balasan dibunuh juga. Apa? Belum selesai penjelasannya. Tradisi Mesir kuno inilah yang disebut-sebut sebagai munculnya mitos mengubur yang mati tertabrak dapat mencegah nasib sial. Ya, aku tahu sekarang. Aku akan menguburnya. Ya,
aku akan menguburnya. Tapi bagaimana jika Tuan dan Nyonyanya tidak terima dan menuntutku, menyeretku ke kantor polisi dan memenjarakanku? Ya Tuhan, ini sangat menakutkan. Aku tak bisa lagi memikirkan semuanya. Ini membuatku tertekan. Ya Tuhan, apa yang sudah terjadi? Hiduplah kembali. Aku mohon, hiduplah kembali. Aku tak sanggup menghadapi semuanya. Hiduplah kembali. Aku harus menyelesaikan ini sebelum ibu dan bapak pulang. Ya, mereka tak boleh tahu. Tak boleh. Aku tak boleh menyusahkan mereka. Aku harus menyelesaikan ini sendiri. Tidak. Tidak. Penonton tak bisa membantuku. Mereka sedang sibuk menyaksikan kita dan menerka-nerka monolog ini. Kita yang harus saling bantu. Hai hola. Siapa itu? Sepertinya ada yang datang. Jangan-jangan Tuan dan Nyonya telah tahu bahwa dia sudah mati dan tahu akulah penyebabnya. Mereka datang ke sini untuk menangkapku atau bahkan membunuhku. Bisa jadi yang datang adalah suruhan Tuan dan Nyonyanya yang bertugas untuk membunuhku. Ya, membunuhku. Astaga, ini sangat mengerikan. Jangan bunuh aku. Jangan tangkap aku. Aku tak sengaja melakukannya. Sungguh, aku tak sengaja. Aku tak sengaja menabraknya. Tiba-tiba dia melintas begitu saja di jalan. Percayalah padaku. Aku mohon. Percayalah padaku. Aku benar-benar tak sengaja. Sungguh, aku tak sengaja. Demi Tuhan, aku tak sengaja. Maafkanlah aku. Maafkan aku. Apa yang harus aku lakukan jika kau mau memaafkanku? Aku akan lakukan. Katakan saja. Tidak. Aku tidak sengaja menabraknya. Ini adalah penjelasan yang jujur. Tak ada niat untukku menabraknya. Ini murni ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan patut dimaafkan. Aku mengakui aku lalai. Aku akan bertanggung jawab atas kelalaianku. Ya, aku akan menguburnya. Aku akan datang ke Tuan dan Nyonyanya. Aku akan menceritakan semuanya. Jujur lebih baik.